simak Al-Anbiya 107 ya untuk menegaskan dalilnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Demikian, dan Rasulullah pun pernah bersabda, innalillahi mi'atan rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia turunkan satu rahmat kepada jin, manusia, binatang, serangga. Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Dengannya binatang buas menyayangi anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita pun sebetulnya bisa duduk begini, ini rahmat Allah. Sebagian besar makhluk itu bukan manusia, tapi kita diciptakan jadi manusia. Sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah. Kita ditakdirkan Islam dan beriman. Saat yang sama di antara umat Islam ini tidak semuanya dekat dengan masjid. Ada yang dekat dengan masjid, tidak semuanya bisa ke masjid. Benar? Masjid ini kapasitasnya 2.000 dengan di luar 3.000. Harusnya penuh, oleh tetangga saja sudah penuh. Berapa banyak yang datang dari jauh justru ke masjid ini. Ini rahmat Allah. Hujan deras di luar. Tidak mudah orang pergi dengan tahu dalam keadaan hujan. Yang menguatkan kita juga rahmat Allah. Oleh karena itu, kita juga dihargai orang lain. Karena rahmat Allah yang menutupi aib, dosa, kekurangan kita. Al-Imam Abu Hazim mengatakan, ketahuilah, bukankah yang memberikan rizki kepada kita, yang menjamin rizki kita, ketika harga-harga barang itu terjangkau dan daya beli itu besar, adalah zat yang sama yang memberikan rizki kepada kita pada saat harga itu naik dan daya beli berkurang. Bukankah yang memberikan rizki masih sama? Bukankah yang memberikan rizki kepada kita pada saat kondisi sulit, kondisi resesi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rizki dalam kondisi normal? Maka apa yang ditakutkan, kata beliau? Bukankah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Bukankah Allah yang maha baik kepada kita? Bukankah Allah yang maha menyayangi kita? Allah lebih sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang kepada kita. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak pernah mau kita masuk neraka. Bapak Ibu sudah tahu? Dan fakta lapangan, kalau 70 tahun orang berbuat dosa, sebagai orang yang beriman dan muslim, kita tahu hari pertama tahun 71 taubat nasuha, kemudian setelah taubat mati, masuk surga, bersih 70 tahun kesalahannya. Gitu. Allah nggak mau mencelakakan hambanya. Bahkan kata Nabi SAW tentang neraka, wala yuhliku illa halik,
Nggak ada orang yang masukkan dirinya ke neraka, masuk ke neraka itu kecuali karena kesalahan dia sendiri udah. Karena biar detik terakhir dia sempat taubat, Allah masih ampuni. Dan ulama sudah sepakat mengatakan tidak ada manusia yang tidak datang sinyal hidayah padanya, nggak ada. Semua pasti. Saya pun sudah lama kangen sama Allah. Sebentar lagi saya ketemu. Kenapa kalian mesti nangis? Tuh. Ketemu Allah. Gak pernah lihat dikasih oksigen, kasih hidup, Insya Allah, kasih kenyamanan, kasih nikmat. Gak pernah ketemu, gak pernah lihat. Pengen lihat, kangen, pengen lihat. Masa gak pernah kangen? Masa gak pernah rindu? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang sudah rindu ketemu Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tiap Jumat tuh kita karena kangen. Masa nggak kangen sih? Imannya di mana masa nggak kangen sama Allah? Sama Nabi kangen kan kita, kangen, rindu sama Nabi. Nggak pernah ketemu, sayang kita nggak pernah rindu, kita sholawat terus nggak pernah ketemu. Sekali kita ke Madinah, masya Allah, tenang. Terus waktunya mau ketemu. Ketika Allah berikan kita sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik itu Allah berikan banyak kebaikan. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu mengalami sesuatu yang kamu enggak suka, tapi sebenarnya dalam pandangan Allah itu baik. Kita mengalami beberapa kali peristiwa orang yang menzalimi kita, memaki kita, mengejek kita, hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Apakah Allah lupa? Wa mallahu bighafilin amma ya'maluz zalimun. Allah tidak pernah lupa perbuatan orang yang zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai masanya nanti Allah membalas. Innallaha la yumli liz-zalim. Bahkan Allah ada sengaja mengulur orang zalim itu, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya. Kenapa? Hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga Allah ketika menghukumnya enggak tendeng aling-aling, langsung saja. Ada model begitu. Itu disebut dengan istidraj, azab yang tertunda. Mudah-mudahan kita diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan selalu dalam rahmat, ridho, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.